Pernah kepikiran nggak ya, apa sih yang jadi fondasi kehidupan bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia? Hari ini, kita akan coba bedah 5 pilar yang jadi kerangka hidup seorang muslim. Sebuah struktur yang, kalau kita lihat, menyeimbangkan antara iman, disiplin, dan juga tanggung jawab sosial. Yap, angka ini. 5. Cuma 5, tapi 5 kewajiban inti inilah yang memandu hampir setiap aspek kehidupan, dari rutinitas harian sampai ke tujuan besar seumur hidup. Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas satu persatu pilar ini. Bukan cuma tentang apa isinya, tapi yang lebih penting lagi kenapa pilar-pilar ini begitu fundamental dan gimana cara kerjanya sebagai satu kesatuan. Oke, ini dia kelimanya. Syahadat, ini kesaksian iman yang jadi pondasinya. Lalu sholat, jembatan komunikasi harian kita dengan Sang Pencipta. Ada zakat, wujud nyata kepedulian sosial. Terus saum atau puasa, buat latihan disiplin diri. Dan terakhir, haji, perjalanan suci sekali seumur hidup. Masing-masing ini adalah bagian penting dari sebuah bangunan yang utuh. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu syahadat. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi ini adalah inti keyakinan. Dasar dari segala-galanya yang akan kita bangun di atasnya. Deklarasi ini bukan cuma ucapan sekali seumur hidup pas seseorang masuk Islam. Bukan, justru sebaliknya. Ini adalah penegasan yang terus diulang, yang jadi pusat kehidupan sehari-hari seorang muslim untuk terus memperbarui komitmen mereka setiap saat. Dan coba deh kita lihat betapa syahadat ini menyatu banget dalam siklus kehidupan. Mulai dari bisikan pertama yang didengar seorang bayi, sampai kalimat terakhir yang diharapkan bisa diucapkan di akhir hayat. Kalimat ini selalu ada di momen-momen paling krusial. Dan ini bukan cuma tradisi loh, Al-Quran sendiri menegaskan kesaksian ini. Jadi, ini bukan sekedar pernyataan pribadi, tapi sebuah kebenaran universal yang diakui oleh Allah sendiri, para malaikat, dan orang-orang berilmu. Nah, kalau syahadat itu keyakinannya, pilar kedua ini, sholat, adalah wujud nyatanya. Ini adalah jembatan praktis yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya setiap hari. Coba bayangin deh, hari kita itu kayak punya jeda-jeda khusus buat istirahat spiritual. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap waktu sholat ini menciptakan sebuah ritme yang menjaga kesadaran kita akan Tuhan tetap hidup sepanjang hari. Nah, ini yang menarik. Selain yang 5 waktu itu, ternyata ada banyak banget kesempatan buat kita terkoneksi secara personal dan sukarela. Ada sholat duha untuk memulai hari dengan optimis, tahajud untuk refleksi mendalam di keheningan malam, semuanya ini adalah jalur-jalur tambahan untuk memperkaya spiritualitas kita. Perhatiin deh, sering banget kan di Al-Quran perintah sholat itu disebut barengan sama zakat. Nah, ini bukan kebetulan. Ini seolah-olah ngasih sinyal kalau hubungan vertikal kita sama Tuhan itu harus seimbang dengan hubungan horizontal kita sama sesama manusia. Yang mana, ini membawa kita pas banget ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas 2 pilar sekaligus nih, karena keduanya ini nyambung banget. Zakat atau amal, dan saum atau puasa. Keduanya sama-sama berfokus pada empati, disiplin, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari komunitas. Jadi, zakat itu ada 2 jenis utama. Yang pertama, zakat fitrah. Ini sifatnya universal. Semua muslim wajib bayar di bulan Ramadan, tujuannya untuk membersihkan jiwa. Nah, yang kedua, zakat ma'al. Ini tergantung dari kemampuan finansial kita, tujuannya untuk membersihkan harta dan memastikan kekayaan itu berputar. Lanjut ke saum atau puasa. Ini bisa dibilang latihan intensif buat melatih disiplin diri. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal duniawi lainnya dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Dan tujuannya itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus loh. Ayat ini jelas banget bilang tujuannya supaya kita bisa mencapai takwa atau kesadaran penuh akan Tuhan. Jadi, ini soal melatih jiwa, sama pentingnya dengan melatih raga. Nah, sama kayak sholat tadi, puasa juga ada yang wajib, yaitu di bulan Ramadan. Dan banyak banget puasa sukarela atau sunnah sepanjang tahun. Ini ngasih kesempatan terus-menerus buat kita untuk bersih-bersih diri dan mendekat pada Tuhan di luar kewajiban yang utama. Dan akhirnya, pilar kelima, pilar pamungkas, haji. Ini adalah puncak perjalanan spiritual, sebuah momen luar biasa yang menyatukan jutaan orang dari seluruh penjuru dunia di satu tempat yang sama. Haji itu ziarah ke Mekah, betul. Tapi ada satu frasa kunci di sini yang penting banget bagi mereka yang mampu.
Kata mampu ini krusial dan definisinya spesifik banget. Nah, mampu di sini tuh bukan cuma soal punya duit aja ya. Konsepnya luas banget, mencakup kemampuan finansial, tentu, tapi juga kesehatan fisik, keamanan selama perjalanan, dan bahkan dapat izin resmi atau kuota. Ini menjadikan haji kewajiban yang sangat bertanggung jawab, bukan yang gegabah. Dan lagi-lagi, Al-Quran sendiri yang menggarisbawahi konsep kemampuan ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. Oke, sekarang kita udah bahas satu persatu. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana kelima pilar ini bekerja sama untuk membentuk sebuah kehidupan yang seimbang dan utuh. Nah, disinilah letak keindahan kerangka ini. Ada keseimbangan yang luar biasa. Syahadat, sholat, dan puasa itu utamanya untuk memupuk hubungan vertikal kita, hubungan langsung dengan Tuhan. Sementara zakat dan haji secara eksplisit memperkuat hubungan horizontal kita, tanggung jawab kita ke sesama manusia dan komunitas global. Jadi, pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan cuma jadi ritual kosong. Ini adalah semacam program pelatihan seumur hidup untuk membentuk individu yang lebih baik, yang pada gilirannya diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih peduli. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terlepas dari apapun keyakinan kita, gimana kalau prinsip-prinsip universal seperti koneksi spiritual, disiplin diri, kedermawanan, dan rasa kebersamaan ini kita terapkan? Kira-kira bisa nggak ya itu memberi makna dan tujuan yang lebih dalam di kehidupan kita sehari-hari?